Oke, selamat datang di channel Wahyu Tandihaha. Jadi buat kalian yang pertama kali ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu, like and share. Dan jika kalian mau berbagi sedikit rezeki, boleh banget berdonasi di link Saweria di description box. Nah, channel ini akan ngebahas materi-materi anak kelas 10 dan kelas 11. Selain itu, kita juga ngebahas pembahasan soal-soal dari buku Intan Pariwara. Kalian bisa cek di link description atau langsung cek di playlist saja ya. Nah, video kali ini aku akan ngebahas materi matematika wajib kelas 11 semester 2. Nah, bab pertama itu bab limit fungsi ya. Nah, jadi langsung saja ke uji kompetensi 1 ya. Uji kompetensi 1 itu ngebahas tentang limit fungsi. Nah, limit fungsi sendiri memiliki bentuk umum. Jadi ketika dia punya gini ya, limit X mendekati misalkan 3 gini. Nah, si fx-nya itu misalkan 3x kuadrat tambah 3. Nah, bentuk ini itu namanya bentuk limit fungsi. Nah, si fx-nya di sini itu tuh nilai 3x kuadrat ditambah 3. Nah, si a itu sama dengan 3. Nah, gitu ya. Nah, kalau limit tak tentu itu tuh ini ya, ini tak hingga, itu namanya limit tak tentu. Nah, nanti kita bahas di part selanjutnya aja ya. Next. Nah, contoh fungsi linear. Nah, kok contoh fungsi linear ini tipe ya. Ini harusnya nih limit fungsi. Limit fungsi. Nah, maksudnya ini itu apa? Nah, ketika aku punya limit 2x kuadrat dikurang 4x per x kurang 2, itu x-nya mendekati 2 gini kan. Nah, ketika limit itu artinya pendekatan. Jadi fungsi ini fx ini itu tuh didekati oleh nilai gitu, nilai x. Nah, itu bisa dari langsung 2 bisa. Kalau ini kan langsung 2 nilai error nih bakalan. Nah, di sini tuh dikasih contoh, kita dekati ini dari 0 gitu. X-nya mulai dari 0 sampai ke 2. Nah, ini kan kalau 0 kan pasti limitnya 0 kan di sini. Kalau aku masukin X-nya sini 1, nilai ini hasilnya itu 2 gitu. Kalau aku masukin 1,9, ini nilai di sini. Nilai di sini itu hasilnya itu 3,8. Jadi kalau semakin didekati-dekati ke X sama dengan 2, nanti itu dapat hasil yang real gitu. Nah, ini namanya pendekatan dari kiri. Kalau pendekatan dari kanan itu tuh 3, mulai dari 3, 4 atau 5 bebas gitu ya. Soalnya kan kita dekati dengan nilai X sama dengan 2 gitu kan. Kalau kita pendekatan dari mulai dari 1 itu namanya limit kiri. Tapi kalau pendekatannya mulai dari 3 atau sebelah kanannya itu namanya limit kanan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat limit gitu. Soalnya limit itu juga punya sifat gitu. Nah, gimana sih sifat-sifat limit? Nah, sifat yang pertama nih, limit K didekati nilai X mendekati C gitu. Jadi kayak gimana? Kayak gini. Misalkan, tuh soal yang A ya. Yang A, misalkan limit X mendekati 3. Nah, ini di sini tuh 5 gitu. 5 gitu. Kan di sini nggak ada X-nya kan. Jadi kan X ini nggak bisa masuk ke sini. Jadi ini tuh nilainya tetap gitu 5 gitu. Kalau misalkan limit 7 ya nilainya 7 gitu. Nah, kalau yang B ini itu maksudnya gini. Limit misalkan aku punya X gitu ya. Nah, didekati X mendekati 3. Nah, kalau kayak gini, ini baru hasilnya 3. Soalnya X ini diganti dengan 3 di sini gitu. Jadi hasilnya 3 gitu. Kalau misalkan ini 2X, ini nanti hasilnya 6. Soalnya 2 nanti kali sama 3 jadi 6 gitu ya. Nah, yang C. Nah, C itu maksudnya gini. Misalkan nih aku punya limit 2X tambah
2 gitu. Didekati oleh X mendekati 3 gini. Nah, ini kan sebenarnya 2-nya bisa keluar nih. 2 kan? Nah, jadi ini limitnya itu X tambah 1 X mendekati 3. Nah, kayak gini nih sifat yang C. Nah, kalau sedangkan yang D itu kayak gini nih. Misalkan aku punya limit gini. 2X tambah 2 gini kan. Didekati X ke 3. Nah, ini tuh bisa ditulis jadi gini. Limit 2X X mendekati 3 ditambah limit 2X mendekati 3. Nah, ini bisa dipisah kayak gitu ya. Nah, E sama F itu sama juga, bedanya cuma tanda ini nanti minus. Kalau yang F ini dia nanti tuh perkalian, cuma gitu doang bedanya. Gitu ya. Nah, aku hapus dulu ya. Oke. Nah, sedangkan yang G nih. Kalau G, misalkan nih, yang G, misalkan aku punya limit 2X tambah 2 per 3X, gitu ya. Limit X didekati oleh 2. Nah, ini tuh kalau ditulis jadinya gini. Bisa gini, limit X mendekati 3, ini 2X tambah 2, jadi bisa dilimitin satu-satu dulu gitu. X mendekati 3, ini tuh si 3X. Nah, kayak gini, dipecah kayak gini. Nanti kan tinggal masukin 3 ke dalam sini, nanti kan dapat nih, pasti hasilnya berapa nih? 6, 8 gitu ya. Ini kan 8 per, ini 3 masukin, jadi 9. Nah, hasilnya kayak gini ntar. Gitu. Nah, kalau yang H, nah kalau sedangkan yang H, yang H itu misalkan nih aku punya limit 2X gitu ya, pangkat 2 gitu, didekati X 3 gitu. Nah, ini tuh bisa diganti jadi gini, limit X 3 2X, nah pangkatnya dikeluarin aja gitu. Coba masukin aja ya kalau bisa beda. Nah, ini nanti sama aja hasilnya gitu. Yang I juga mirip kayak gini. Yang itu tuh cuma gini loh bentuknya. Limit nih, misalkan akar 3X didekati X 3 gitu. Nah, ini tuh sama aja kayak gini, akar limit X dikali 3, ini si 3X. Nah, sama kayak gini kan. Nah, itu sifat-sifat limit ya. Nah, sekarang kita masuk ke syarat nilai limit gitu. Nah, limit dikatakan hasil yang sebenarnya ketika nilainya itu terdefinisi. Maksudnya terdefinisi kayak gini gitu. Limit gitu ya. X tambah 2, X mendekati 2 gini kan. Nah, ini kan kalau dimasukkan kan hasilnya gini ya. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini tuh terdefinisi, nilai yang diketahui. Nah, jadi sifatnya kayak gini. Kalau udah kayak gini berarti kita jawabannya udah bener gitu ya. Nah, itu jawaban salah ketika kayak gini. Limit gitu ya. X tambah 2 gitu kan ya. X berarti minus 2. Nah, ini tuh 2X gitu tambah 4 misalnya kayak gini. Nah, ini kan kalau dimasukin minus 2-nya ke sini kan jadi gini kan. Minus 2 tambah 2 per 2 dikali minus 2 tambah 4. Nah, ini kan hasilnya 0 per 0. Nah, ini tuh tidak terdefinisi, hasilnya nggak boleh. Nah, ini berarti jawabannya salah, belum benar, harus pakai cara lain. Nah, kayak gitu. Nah, Kak, gimana caranya kalau hasilnya kayak gini? Berarti kita pakai metode lain, nggak bisa langsung dimasukin, harus diubah-ubah dulu gitu ya. Nah,
Nih, kalau hasilnya kayak tadi, cara pertama kita bisa faktorin gitu kan. Nah, pemfaktoran tuh kayak gini. Kan misalkan tadi limitnya itu ya, X berarti minus 2, itu tadi X tambah 2, 2X tambah berapa nih? 4. Nah, difaktorin gitu. Jadi kita bisa pecah gitu. Limit X mendekati minus 2. Nah, ini kan X tambah 2 gitu kan. Bahkan, nah ini kan bisa dikeluarin duanya. Jadi 2, X tambah 2. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Coret, coret. Berarti hasilnya berapa? 1/2. Nah, ini caranya gitu. Intinya tuh kalau pemfaktoran tuh harus kecoret. Kalau nggak kecoret tuh berarti harus pakai cara lain gitu. Nah, kalau misalkan bentuknya sekawan nih kayak gini. Nah, ini kan kalau contohnya ini ya, kalau langsung dimasukin kan hasilnya kayak gini kan. Akar 4 dikurang 2 per 4 kurang 4. Nah, ini kan hasilnya 0. Berarti ini nggak boleh, harus pakai cara sekawan. Cara akar sekawan gitu. Ingat kan cara akar sekawan? Dikalikan dengan bilangan yang di bawah ini, terus tandanya dibalik. Nah, nanti kan bisa kecoret-coret tuh. Nah, ini nanti hasil real gitu ya. Nah, ini bisa aturan L-Hospital. Nah, aturan L-Hospital itu aturan turunan gitu, diturunin gitu. Nah, tadi kan contohnya kayak gini kan, limit X mendekati minus 2, X tambah 2, ini 2X tambah 4 gitu. Nah, kalau aturan L-Hospital itu diturunin satu-satu gitu. Jadi gini, limit X di minus 2, ini kan. Nah, ini diturunin yang di atas. Turunan X tambah 2 kan 1, ya kan? Per turunan 2X itu kan 2, turunan 4 kan 0, berarti hasilnya itu ini, hasilnya itu 1/2. Gitu. Pokoknya kalau hospital tuh turunin aja gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau yang baru pertama kali ngerjain social limit kan masih bingung gitu ya. Nah, di sini ada kayak alurnya gitu loh. Jadi itu alur pertama itu kita ada soal nih. Jadi ada soal. Misalnya soalnya itu limit 2x gitu ya. Itu misalkan di sini itu 0 gitu. Gitu ya. Nah, substitusikan nilai x ini ke sini gitu ya. Kalau ini aku substitusikan ini ya, berarti hasilnya 0. 0 itu terdefinisi gitu, boleh gitu hasilnya. Kita periksa hasilnya benar nggak. Nah, karena bentuknya itu benar, jadi terdefinisi gitu. 0 kan terdefinisi, berarti selesai. Kalau misalkan hasilnya nggak terdefinisi, misalkan kayak tadi, limit x minus 2 gitu ya. Ini x tambah 2, ini 2x tambah 4. Nah, ini kan jadi hasilnya 0/0. Ini kan terdefinisi, dia itu nih bentuk tak tentu gitu ya. Berarti harus diubah. Nah, pengubahnya itu bisa pakai 3 cara gitu ya. Nah, cara yang kayak tadi pakai misalkan L-Hospital gitu ya, L-Hospital, S-Hospital, bisa pemfaktoran. Nah, bisa cara akar sekawan gitu, misalkan bentuknya dalam akar. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jika ada pertanyaan, boleh isi di kolom komentar ataupun DM di IG aku ya, di @wahyu_tanihaha. Thank you.